Setuju nggak kalau gua panggil lu adalah penggagas dari Simpang 5 Ciamis? Ya. Kalau disebut penggagas Atau pendiri lah. Pendiri enggak lah, jangan sampai itulah, gitu kan. Kayaknya kaku banget lah. Terlalu gimana gitu kan. Sebetulnya kan skenan punk Ciamis sebetulnya kan sebelum skenan Ruko Bootboy tadi yang di kemarin yang dibilangin sama kawan-kawan itu kan sebenarnya kan udah ada sebetulnya itu skenan punk gitu kan. Cuman memang gue pribadi nggak tahu gitu, nggak tahu deket sama mereka yang udah duluan, enggak sih, enggak gitu. Cuman tahu-tahu ketika kita udah bikin skenan di Ruko itu barulah kita tahu kenal gitu, akrab gitu, barulah tahu ada skenan yang lain gitu kan. Dulu itu kalau nggak salah itu skenan Orlet. Namanya anak-anak Orlet gitu kan gitu. Ada apa artinya tuh? Nggak tahu lah gitu kan, nggak tahu. Cuman sepintas yang gua tahu mungkin dari literasi mereka belum sampai gitu kan, belum sampai sebenarnya punk tersebut itu semacam terorganisir, macam ada ketua, ada anggota gitu kan ke bawah-bawahnya. Ya emang era-era dulu tuh ada ketuanya, ada apanya gitu kan, terstruktur lah gitu. Ya. Nah itu muncullah anak-anak Ruko gitu kan. Di situ kan bebas, siapa aja mau ikut anti struktural tapi anti struktural di sana siapa aja mau ikut. Bahkan kan yang gue alamin gitu kan selama skenan ujung Ruko Bootboy itu kan itu campur sebetulnya. Bukan hanya punk, bukan itu sebetulnya gitu kan. Campur itu kan kadang dengan anak-anak slang, kita juga suka nongkrong bareng dengan anak-anak macam anak-anak hardcore-nya gitu kan. Kita suka nongkrong bareng gitu. Sebelum ke sana sebenarnya lo basicnya apa sih ya, maksudnya apakah dari keluarga ada musisi atau apa, kenapa harus suka musik? Awal suka musik itu basic keluarga nggak ada sih gitu kan, cuman ya standar-standar aja gitu kan. Keluarga suka musik standar-standar aja gitu kan. Cuman gue waktu mungkin menginjak SMP lah, menginjak SMP itu udah mulai suka sama musik rock gitu kan. Macam dulu waktu God Bless bukan apa tuh gue paling demen itu waktu pertama kenal musik rock itu power metal. Power metal gitu kan. Happy metal ya dia. Alirannya apa? Glam rock, heavy metal bukan? Aliran metal, heavy metal ya, happy metal gitu kan. Macam power metal, terus kesininya udah mulai muncul lah macam-macam di orang-orang macam di Bandung itu kan sebagai ibu kota provinsi gitu. Muncullah yang semacam dikenal dalam itu kan, dikenal macam getah band. Mungkin pernah kenal. Tahu itu kan underground. Band indie pertama yang ada album-album. Getah pas band. Terus Pure Saturday. Mulailah kenal dengan musik yang rock itu gitu kan, gitu. Itu kenapa lu menyukai rock? Padahal era itu kalau nggak salah rame dangdut ya, apa gimana sih? Ya sih, dangdut ya. Dangdut ya. Dangdut kalau enggak, gua setiap pagi kalau kecil tuh ibu gua tuh duel sumbang. Duel sumbangan kan. Kan gini kan. Kenapa gue sampai menyukai gitu kan, menyukai rock, musik rock itu kan awal kan itu dari kakak ipar. Kakak ipar kan kebetulan kan keluarga besar gua kan terutama dari nyokap gitu kan, itu kan orang Kuningan, keluarga besar gitu kan. Ada kakak ipar, dia itu emang jauh sih umur gitu kan, pencinta rock banget gitu. Dia sampai kaset-kasetnya sampai dari koleksi lah ya. Dari macam di Purple, Poison gitu kan, grup-grup band luarnya gitu. Ketika waktu kunjungan main ke sana lah ke saudara-saudara itu kan sering gitu kakak itu putar-putar kayak akhirnya secara tidak sadar melekat di kepala ya. Melekat akhirnya gitulah itu musik rock itu. Belum tuh jauh tuh ketemu ada punk tuh belum ya? Belum kenal apa itu. Belum kenal dengan
musik punk, musik apa gitu kan, belum kenal. Pokoknya mah zaman baheula nu aya distorsi berarti keren. Keren. Saya efek kan keren ya. Apa ya? Disebutnya itu dulu itu yang sempat ngehit itu musik thrash metal, macam Sepultura gitu kan. Itu kan mulai Sepultura main di Lebak Bulus. Iya. Oh, lu tahu juga itu era itu? Tahu. Oh. Tahu. Pas berapa? 92 itu ya? Itu 92. 92-an ya? Itu semenjak ya mungkin SMP SMA lah gitu kan, SMA lah gitu kalau ketika ada Sepultura main Lebak Bulus itu. Lebak Bulus kalau nggak salah, terus Metallica di Surabaya. Tahun-tahun segitu gitu. Emang runtutannya gitu, Yod. Jadi setelah heavy metal muncullah thrash metal. Perpanjangan dari heavy metal kan, muncul si thrash metal. Jadi nggak ada basic dari keluarga hanya saja tadi paman apa sih, Pak? Kakak ipar. Oh, kakak ipar gitu. Memang dia pencinta musik rock gitu. Setiap hari mau pagi mau sore hantem terus. Gitu. Hantem terus musik itu gitu. Akhirnya ya sambil baca-baca thanks to ya. Ini baca thanks to, baca karyanya. Tua banget ya gue ya? Hah? Iya. Iya, gua aja ya gak nyangka loh, gua pikir seumuran ya. Pas tadi pagi gua lu ngepel, iya kayak bapak-bapak. Anjir. Itulah keseharian sekarang. Tapi gitu ya, kan, gitu. Ya maksudnya gua sih salut ya. Kenapa? Maksudnya lu walaupun di masa senja gitu, lu masih eksis walaupun dengan kegiatan dan tanggung jawab yang besar ya, karena kan konsentrasi tanggung jawabnya sekarang lebih ke keluarga ya. Setelah itu apa tuh, Yod? Akhirnya lu tertarik dengan musik? Tertarik dengan musik punk itu mungkin kalau nggak salah itu awal tahun 98. 98 gue waktu itu udah beres sekolah SMA, masa kuliah. Adik gue lah, itu Aris itu, kalau kita sebut itu provokator gitu kan. provokasi vokal gitu kan. Gitu. Dia bawa kaset apa gimana tuh ceritanya? Enggak. Oh, bawa kaset. Pertama bawa kaset itu gue kenal itu sama musik yang disebut dengan punk itu Ramones, album Mondo Bijaro. Oh, oke. Ya. Album Mondo Bijaro. Bawa kaset. Asing berarti awalnya di telinga lo? Asing gitu. Cuma karena sering juga didengerin gitu kan, enak juga nih gitu. Dari Ramones, mulailah cari-cari literasi yang lain. Gitu kan. Ketemulah dengan Sex Pistols, Rancid, gitu kan. Itu awal-awal dulu suka musik itu gitu kan. Belum tuh style ngedress belum ya, karena keterbatasan informasi ya. Keterbatasan informasi, terus kan gue juga nggak pernah ketemu dengan orang-orang seperti itu. Gitu kan. Gitu kan. Di Kuningan di sini belum ada. Belum ada. Kenalan dengan itulah gitu kan. Di waktu di kampung gitu. Musik-musik itu akhirnya ya bertiga itu. Gitu kan, gua, terus adik gua Aris, terus sama Ucup. Gitu kan, sama Ucup gitu, bikin lah gitu kan. Band gitu. Waktu itu kebetulan kan di kampung gua itu kan dulu itu kan ada studio. Studio, cuman studio tersebut itu macam studio latihan lah, cuman itu dia punya kalau bahasa keren sekarang kayaknya agensi gitu kan. Macam gitu dia, cuman kedangdut. Kedangdut gitu kan. Kita sering main ke sana, ya coba-cobalah. Gitu. Emang boleh musik punk waktu itu? Boleh, karena itu kan masih dalam satu kampung. Jadi saling kenal lah ya. Saling kenal gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu main sana. Gitu kan. Oke, dia bikinlah sering latihan. Pertama latihan itu ya itulah bawain lagu-lagu orang. Cover ya. Cover macam Ramones, Rancid gitu kan itu gitu. Akhirnya sering waktu mulailah kenal dengan Parade Band gitu kan, yang walaupun waktu dulu itu kan yang namanya Parade Band itulah audisi. Audisi gitu kan. Audisi malahan sampai audisi saking seringnya ikut audisi sampai ada anak Tasik bilang, ngapain Rodopi terus ikutan audisi? Gitu kan, sampai ada ucapan gitu.
itu kan gitu. Cuman karena ruangnya seperti itu ya kita aturannya begitu ya di sini ya. Yang disediakan waktu itu mah belum terpikir untuk kita bikin event ya. Belum ya, jauh ya. Jauh. Karena birokrasinya juga kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu gitu kan. Gitu. Ikut audisi lu. Ikut audisi, sering gitu kan, audisi Tasik sering ikut gitu kan, akhirnya kenal dengan anak Tasik gitu kan, dengan anak-anak Dokar gitu kan, kenal dengan anak-anak pertama, kenal dengan anak-anak Tasik itu dengan band Tasik itu dengan supermarket. Sekarang di mana? Nggak pernah lagi ketemu dengan anak-anak supermarket. Gitu. Berarti salah satu inspirasi lu, maksudnya mengetahui banyak hal di punks tuh di situ. Di situlah. Di tongkrongan Dokar ya. Kalau menurut gua gitu, gua sendiri gitu kan. Tongkrongan Dokar. Mereka udah nyetrit belum? Sebut nyetrit enggak sih, mungkin itu hanya ketika libur, ketika Sabtu Minggu kita baru main ke Tasik. Oh gitu. Baru main ke Tasik waktu-waktu enggak awal. Seminggu gitu diem di sana enggak ya? Gitu kan, waktu awal gitu main Tasik. Yang gue ingat selama sering main Tasik. Tahun berapa tuh, Yud? Main Tasik tahun 99. 98 gue rencana dengan kawan kampung itu bikin band. 99 mulailah main di Tasik gitu kan, Tasik Ciamis. Dengan berjalannya waktu di Ciamis pun bikin scanan gitu kan. Yang awalnya memang di ruko itu nggak ada scanan punk. Gitu. Terus komunikasi dengan sama itu juga terinspirasi dari Dokar, berarti lu pengen bikin skena itu. Iyalah. Nah, setidaknya itulah. Itu memang berpengaruh sekali karena kan kita juga perlu. Iya. Kita tidak harus akhirnya kita berpikir ngapain kita jauh-jauh. Cobalah kita bikin skenan sendiri. Ya, seperti itulah. Gitu kan? Untuk maksudnya kayak teman-teman datang dari luar kota untuk tempat singgah, ya kita gitu siapkan ruang-ruang. Apalagi kan waktu pertama bikin scanan di ruko itu kan rata-rata anak kan bukan anak-anak lingkungan kota. Rata-rata anak-anak dari luar wilayah kota lah, Ciamis gitu kan, gitu jauh dari keramaian gitu kan. Tapi pertama kali langsung diterima? Ya enggak lah. banyak apa gitu kan, banyak benturan lah ya, karena ketidakpahaman terus melihat kita dengan style yang aneh daripada yang lain gitu ya. Daripada yang lain kafir gitu. Sempet loh. Oh gitu. Di Dokar itu waktu zamannya ada razia santri, berapa kali kena kejar santri sama anak-anak Dokar. Oh gitu. Seru juga sih. Sampai gue inget yang namanya sama sih dengan nama gua, si Odi gitu kan, nggak salah itu sampai kena botak. Oh dibotakin, mohaknya. Iya sih ya, kalau di sana ada ininya, agamanya agak ketat ya. Ada ketat. Iya. Sempat dulu kena razia itu. Gitulah. Main Tasik, akhirnya anak Tasik ngajak main ke Jakarta. Waktu itu anak supermarket. Gue ingat karena anak supermarket ada anak namanya siapa gue lupa lagi. Dia punya rumah di Palmerah, main ke Jakarta. Jakarta, Palmerah. Terus kebetulan juga ditawarin manggung. Gue inget waktu itu manggung kalau nggak salah di apartemen yang belum jadi, itu apartemen apa gue lupa. Aduh. Oh berarti lu dari sini Road Pit main ke sana? Ciamis satu-satunya ke sana. Satu Road Pit, kedua supermarket. Main di Tasik sama Ciamis tuh. Ciamis main di sana malam-malam. Gitu kan, malam-malam. Nah, main malam, udahlah kenal sama anak Jakarta, anak Tasik, gitulah gitu kan. Cuman nggak sempet nongkrong di Jakarta sih. Waktu itu cuman berapa hari lah, cuman 3 hari habis beres manggung, main-main sebentar udah balik lagi Ciamis. Iya, dah dulu mah kan maksudnya persetan dengan ongkos segala macam, yang penting gue bisa main, gitu. Bisa ketemu kan ya teman-teman ya gitu ya. Waktu itu kan masih ada yang disebut dengan transportasi umum yang murah meriah. Kereta. Oh iya. Kereta barang lain? Bukan, kereta ekonomi. Ekonomi tapi numpang gak bayar gitu. Gitu. Udah kayak sekarang ya. Kayak sekarang. Masinisnya. Berangkat dari Tasik, dari Tasik itu waktu ke Jakarta awal-awal gitu kan, awal-awal keluar kota. Berapa orang dari sini waktu itu? Personil? Gerbong. Buset. Betul. Iya. Yakin dia? Dari Ciamis. Bukan, campur. Oke. Satu gerbong. Satu gerbong. Itu personnya waktu masih awal-awal masih ada Ucup, adik gua Aris, gua.
Menginformasikannya gimana waktu itu? Ya ke kawan-kawan bisa jadi ikut semua. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Gitu. Apa karena di tongkrongan itu udah rame? Oh besok yuk ikut ke Jakarta yuk gua manggung nih gitu apa gimana? Iya gitu. Di Tasik di Dokar udah rame duluan. Dibanding dengan di Ciamis. Udah rame duluan. Udah seru duluan lah. Gitu kan. Mainlah berangkatlah satu gerbong. Gerbong dari Tasik. Gitu. Nyampe sana terus manggung lah. Itu manggung lah. Cuman langsung balik ya, enggak ini ya. Gitu. Si Raw the Pit berarti yang gua tahu itu 99 ya? 99 lah. Eksis mulai 99. Tapi kalau latihan-latihan mungkin sebelumnya ya. Sebelum dari 98. 98 ya. 98 gitu dari 98. Gimana lu milih? Gak punya rasa takut kan? Mungkin kayaknya lu masih kecil tuh ingat banget kayak Petrus, ya kan, yang tato aja dikarungin. Waktu mulai itu kan waktunya maksudnya 99 kan era rejim Soeharto turun ya. Tapi kan trauma masyarakat termasuk kita itu masih ada. Punya rasa takut nggak sih lu sama kepolisian sama apa gitu? Enggak, kan gini kan, pandangan gua gitu kan waktu ketika rejim Soeharto turun itulah mulai tumbuh bebas. Itu kan mulai runtuhnya rejim itu kan. Itu kan awal mula dari kalau bahasa reformasi kan, kebebasan mulai muncul. Jadi akhirnya secara tidak langsung ya membawa ke walaupun mindset atau paradigma masyarakat masih melihat bahwa orang yang berbeda daripada orang umum yaitu penjahat, kriminal kan gitu kan. Mindsetnya kan begitu ya. Tatoan sedikit berarti penjahat. Beda dikit kriminal gitu ya. Nah itu berarti lu udah siap tuh di maki-maki atau dipandang buruk, berarti siap lu? Udah siap. Udah siap. Secara itu udah siap. Secara mental lah udah siap ya. Udah siap gitu. Tetangga gimana waktu itu ya? Tetangga nggak ada yang usil sih kalau tetangga di kampung. Ya paling ngomong-ngomong omongan-omongan sekilas aja memang ada lah gitu. Cuman nggak begitu. Apain sih lu ikut kan gitu? Enggak. Tapi ngedras langsung dari rumah apa Mang? Dari rumah. Oh nyokap gimana tuh? Nyokap biasa-biasa aja sih. Malahan dulu waktu rumah sebelum di sini, itu kan waktu di Perum, waktu di Ciamis itu rumah itu tempat anak-anak kumpul. Gitu. Berarti agak demokratis juga ya, pikirannya bebas ya maksudnya ya. Walaupun anjing anak gua kayak gitu. Bokap gimana? Bokap kebetulan kan waktu itu kan udah nggak bareng lagi sama ibu. Sama ibu gitu kan, sama ibu ya kebetulan ibu mungkin welcome lah gitu kan, sama anak-anak dari manapun mau tidur mau ngapain. Di rumah sempat di rumah tempat ketika misalkan ada anak luar ketika dia udah merasa bosannya ya ke rumah, main di rumah lah gitu kan. Bosan di terminal maksudnya? Bosan di terminal, bosan di ruko pindah ke rumah. Malah sempat sama Jawa pun gitu kan, sama Jawa rumah itu sebagai tempat sablon. Sempat juga gitu. Dibuka ruang kreatif ya. Sempat juga gitu. Untuk nyablon apa kaos lu doang apa semuanya? Apalah yang penting gambar yang di era dulu yang kan pang gitu kan gitu. Apalagi yang menarik di era-era itu yang sampai detik ini lo membekas gitu loh. Sampai detik ini mungkin gitu ya selama main itulah, selama perjalanan gue misalkan ke daerah Rangkas gitu, gitu kan, sampai ke Serang, sampai akhirnya sampai juga sempat main ke anak-anak bola kapal gitu kan, kenal juga gitu, itulah. Berarti mecah dong, nggak bareng-bareng, maksudnya ada Jawa, ada almarhum Stres, ada Black, berarti itu nggak bareng tuh? Nggak bareng, kita nggak bareng. Kadang kita misalkan gue main kemana, Jawa sama Aris entah di mana, gitu. Gue sama kawan gue sendiri lagi main kemana gitu kan, gitu. Biasanya apa yang dibawa informasinya tuh? Informasi, informasi terus apa namanya, sama kawan gitu kan, gitu kan. Itu gue ingat gitu waktu dari Rangkas, siapa lagi gue lupa namanya, pokoknya banyak skip. Balik ke sini dia mau ikut ya, bawa pentungan.
Oh, stick baseball. Oh, stick baseball. Oke. Gue tanya buat ngapain lu? Jaga-jaga siapa tahu nanti ribut di jalan. Gila. Tahu-tahu ya memang betul ribut di jalan. Enggak sengaja apa gimana? Emang nggak sengaja ribut? Enggak sih, ada yang ngusilin preman pengamen kereta. Oh iya Gitu. iya. Jadian mau ribut. Gak gila. Gimana tuh? Ya akhirnya sih ada yang ngelerai sih, ada yang ngelerai. Ngelerai akhirnya kereta buru-buru berangkat akhirnya kereta. Iya benar, di era-era itu memang apa ya, kita selalu benturan sama preman ya. Sama preman. Gak tahu tuh mereka ngelihatnya dari mana gitu. Kayaknya wah ini lebih serem daripada gua nih, gua lawan. Itulah. Di era itu apa sih yang terjadi di skena musik apa Ciamis ini di era-era itu? Di era-era itu mungkin yang jelas mah muncul banyak band tuh, lihat orang-orang untuk berkarya. Itu kan waktu itu kan mungkin eranya gitu kan ya. Eranya sampai banyak bermunculan band, sampai studio yang namanya aliran punk nggak boleh main. Iya benar. Iya. Susah cari itu. Itu karena saking banyaknya band-band bermunculan gitu kan, banyaknya band bermunculan. Mending kalau misalkan ngomong ke personilnya ini underground dilarang. Kalau dulu ada depan. Dilarang underground anjir udah. Tapi pada akhirnya ada yang boleh. Ada yang nerima, ada yang nerima gitu, bebas gitu kan, main gitu kan. Gitu. Tapi kebanyakan itulah. Iya di era itu nggak boleh lah ya. Tahun berapa itu ya? Sekitar 2001-2002. Lagi rame-ramenya antusias anak-anak muda main musik. 2001-2002. Dan rental musik itu mewabah di mana-mana ya, bahkan di setiap desa setiap tempat lah ada lah ya. Itu. Gimana waktu itu komunikasinya di komunitas komunikasi? Maksudnya dalam beda genre ya, karena lu tadi bilang di situ tuh bukan hanya sekedar punk. Karena kan dulu ada gap atau seolah-olah kayak metal sama punk tuh bermusuhan. Itu kenapa kok bisa nyatu di situ? Itu secara alamiah. Kebetulan itulah keunikan mungkin ya, disebut keunikan tongkrongan yang ada di Ciamis, yang ada di Ruko itu. Akhirnya gitu kan, semua aliran musik di situ nongkrong di situ, baik anak metal, anak black metal, bahkan slang nongkrong di situ gitu. Pernah satu ruko panjang semua anak-anak campur anak-anak dari anak punk, anak slang. Tapi itulah kalau sesama gender nggak saling malah kita saling ngajak lah gitu kan, saling jaga, saling dukung lah ya, saling dukung gitu kan gitu, saling ngajak, saling dukung. Nah di era itu apa aja sih yang lo lakuin di terminal itu selain tadi ngumpul secara kalau diiniin secara kreativitas mungkin kita ngeband kita bikin sablon juga. Tadi di rumah tadi ya, bikin sablon juga, terus iseng-iseng bikin pamflet, flyer, isu-isu isu-isu sosial politik yang terjadi lagi ini itu, gitu kan, seperti itu. Malahan sempat juga kita waktu itu masih waktu menjamur-jamurnya namanya partai politik. Sempat juga didekatin sama partai politik, sama butuh PRD. Suara. PRD gitu kan. Sempat diajak. Iya gue di sini dapat kaos PRD itu dulu. Sempat gitu dideketin gitu kan, cuman ya gitulah, anak-anak kan menolak itu. Anti partai gitu kan, menolak itu gitu kan. Di Ciamis sendiri apa ya? Kenapa sih kawan-kawan Ciamis tuh walaupun pang sangar tapi saromea nah sih? Apa bentuk karakter ya? Mungkin karakter. Terus enakan gitu teh. Terus ya? Enakan kumaha? Asli maksudnya model Jawa, ngobrol Jawa, banyak enakan teh, padahal jeblak-jeblak banget. Kenapa sih? Mungkin secara emosional mungkin gitu kan, secara emosional nggak sempat dekat. Dengan Godil misalkan gitu kan hanya sebatas. Berarti nggak semua enggak gitu ya. Tapi enggak, Chris. Anak-anak
Kuningan juga kemarin gua ngobrol, gua nyaman banget di Ciamis itu karena mereka tuh santai, somea, legowo dan enakan cenah bahasa. Masa iya sih? Ya karena maksudnya aing mah kan kapangnya jeung Jawa Pegat. Tuh, gimana? Asa enakan sih eta mah gitu teh. Jantan hantem terus jeung Jawa Pegat gitu. Itu mungkin kan karakter dari personal apa memang keseluruhan begitu? Keseluruhan begitu. Karena itu kan kita kan scanan waktu itu scanan Pang Ciamis itu kan nyatu dengan scanan yang lain gitu. Enggak ada sekat. Kalau macam di kota lain gitu yang gue tahu gitu kan, di sini anak pang, anak setengah entah di mana, anak yang lain entah di mana. Nah itu karena ya mungkin karena itu. Iya. Oh jadi salah satunya pada akhirnya karena legowo tadi terbuka tadi siapapun ya akhirnya perbedaan genre musik juga nggak jadi persoalan ya. Persoalan akhirnya ke pribadi pun terbentuk sendirilah. Oke, iya. Gitu kan. Sampai bikin pandangan teman-teman menganggap bahwa itu adalah bagian dari karakter Ciamis kan ya. Gitu. Padahal mah ya itu tempat belajarnya ternyata di terminal itu di kumpulan itu ya. Itu di lingkup situ gitu. Akhirnya kan itulah. Tongkrongan kan akhirnya bukan hanya sekedar anak pang. Anak Herbat pun akhirnya nongkrong situ. Kita nyaman juga dengan Herbat. Itu akhirnya seperti itu. Gitu. Nah ini yang asik juga nih ketika gua denger anti militer itu pertama kali di sini ya yang itu gimana tuh ceritanya tuh? Ceritanya gila anti militer itu kan pertama kita kenal dengan yang namanya anti militer kan dari Dodi Dislike. Gitu kan. Dodi Dislike. Terus kita sempet juga ikut Dodi main ke Jakarta, gua sama Awad, terus satu lagi kalau nggak salah sama si Iwing. Gitu kan. Pertama main ke tongkrongan anak marginal Mike gitu kan, itu yang rumah entah gua lupa apakah itu rumah Bob apakah rumah siapa gitu kan, cuman itu di lingkungan rumah dinas tentara. Kalau nggak salah siapa ya, ayahnya siapa ya, Mike ya. Ya itu di belakang UI Depok. Ya, kenapa gua tertarik mungkin kenapa kita tertarik waktu itu sama anti militer karena pertama kita butuh sesuatu yang baru ya. Yang beda yang beda yang karena bisa membawa kita lebih semangat lagi gitu, karena waktu itu kan cuman ya masukan kita musik yang barat. Salah satunya anti militer menjadi warna di komunitas akhirnya. Gitu, Nah itu ketertarikan dan gua juga informasi itu justru tahu di Ciamis. Kapan tuh akhirnya mereka bisa datang ke Ciamis tuh? Ketika anak scan Ciamis itu bikin event Ciamis Ciamis bawah tanah 1. Itu pertama istilah nama anak anti militer itu kan main ke Ciamis. Gitu. Dari situlah setelah itu masuklah yang lain, newsletter lah gitu. Ideologi equality apa segala macam disebut anarki apalah masuk sana gitu kan. Ya salah satunya yang diceritain beberapa hari yang lalu sama Aris ya, ternyata event itu minjem duit dari nyokap. Emang benar itu? Benar itu. Gua ingat gua pinjam uang ke nyokap itu 700.000 untuk bikin event. Cukup emang waktu itu? Cukup. Buat konsumsi cukup, buat sound cukup, sewa gedung. Birokrasinya anak-anak juga yang ngurus? Anak-anak. Kepolisian anak-anak yang ngurus. Itu. Berapa waktu itu kedatangan masa itu? Pakai tiket nggak sih? Pakai tiket. Tahun berapa tuh? Tahun 2000 berapa ya? 2003-an lah. 2003-an. 2003. Dan pertama, itu sukses lah ya? Sukses. Itu satu-satunya apa? Ada lagi lo bikin? Setelah itu kalau secara personal gue bikin event ya itu. Cuma kawan yang lain melanjutkan. Ada Bawah Tanah 2. Oke, kan, berarti nggak mati di situ tuh. Ada Bawah Tanah 3 gitu. Cuman kawan lain yang bikin. Iya. Kan, berarti ngambil nama si itu ya, si Bawah Tanah itu ya. Gitu. Cuman event masih tetap Bawah Tanah yang dibawahnya. Bawah Tanah 1 ke 2. Kalau nggak salah sampai ketiga, kalau nggak salah. Event Bawah Tanah itu sampai event Bawah Tanah 3 yang gue tahu kan. Karena kan gue berada di scanan itu kan sempat ngilang juga.
Oh iya Itu sempat keluar dulu dari Ciamis, gue cari pengalaman yang lain gitu kan. Lama juga dari 2000. Apa alasannya waktu itu? Waktu itu alasan gua kenapa gua nemu titik jenuh apa gimana? Itulah diantaranya. Udah mulai kenal dengan titik jenuh, dengan merasa punya pemikiran yang lain, gitu kan. Akhirnya gua ambil keputusan, ninggalin anak-anak. Masih ramai waktu itu? Masih ramai, wah di tongkrongan masih eksis-eksisnya anak-anak. Itu masih eksisnya. Lu milih cabut gitu? Gue milih cabut, gitu kan. Gue milih cabut, itu pun diantaranya mungkin yang mempengaruhi kenapa gue sampai cabut dari itu, ya itulah banyak kejadian-kejadian pribadi yang mungkin menjadi renungan. Gitu kan. Apa tuh salah satunya? Gue dengan kawan gue yang dari Kuningan Tito. Itu satu-satunya mungkin yang paling dikenang, paling diingat gitu kan. Ada satu kejadian yang sampai istilahnya kawan kita masuk ke dalam gitu. Akhirnya lu mutusin cabut tuh? Nah, gue mutusin cabut. Komunikasi lu putusin juga sama anak-anak? Selama gue cabut putus ya? Putus kabar. Putus kabar gitu kan. Gue cabut 2 tahun sampai 2. Di proses itu lu ada kerinduan untuk ketemu anak-anak juga? Ada karena gue waktu keluar dari scanan, waktu meninggalin anak-anak, gue keluar kota, walaupun dengan lingkungan yang berbeda, tetap gue cari kaset, cari apa gitu. Musik punk. Macam waktu itu waktu di rantau gitu kan, macam ACB gitu kan, itu kan mulai tenar gitu kan di seberang gitu kan. CBGB, kok apa? Akap Albastara. ACB gitu, yang Malaysia Kuala Lumpur itu kan. Acab itu kan, itu dengerin itu. Band skinhead ya? Skinhead gitu. Ada Grims gitu kan. Tetap gue cari, tetap lah. Yang gue dengerin yang namanya jiwa yang nggak bisa gitu, nggak bisa tinggalin. Walaupun lingkungan udah lain gitu kan, kawan-kawan udah lain alam. beda alam gitu. Tapi waktu di Malaysia ketemu sama teman-teman pang di sana? Enggak sih. Enggak. Karena lu memang konsen kerja lah. Karena gue kan di lingkungan orang-orang kerja. Nah, cuman di situ gue mulai kenal dengan yang namanya apa sih ya, berbagai macam suku. Gitu kan, karena kan di lingkungan kerja gue itu kan yang mulai dari orang Sumatera sampai orang yang namanya orang Makassar, orang Maluku itu kan ada di situ. Yang namanya Bugis, setelah mulai kenal gue dengan kehidupan di luar, istilahnya kalau itu mah di luar budaya kita gitu kan, mulai kenal gitu. Sama orang-orang Dayak setempat pun mulai kenal gitu kan. Tapi gue ngelihatnya bukan hanya titik jenuh, berarti kalau kayak gitu memang orang pertama tuh dituntut harus dewasa ya. Lu orang pertama bukan sih? Anak pertama bukan? Oh iya. Anak pertama kan? Anak pertama kan selalu dituntut ya. Dituntut untuk dewasa dan berpikir punya tanggung jawab besar kan? Ya kan? Beda sama adeknya gitu. Chaos B sampai kolot anjingnya. Aduh, Chaos B ada yang latihan ya si anjing waktu itu tah. Aduh. Itu waktu itu gimana? Gua itu punya adik juga sama, dia ngepang juga kan. Gue selalu berkonflik, kenapa? Kalau lu gimana tuh sama adek lu tuh? Enggak sih, makanya gue bareng sama dia. Iya ya. Kita bikin band bareng, kita bikin scanan bareng. Gitu. Biasanya ada konflik nggak? Nggak ada. Biasanya apa sih? Nggak ada. Lu selalu ngalah gitu? Nggak tahu sih, lupa lagi gua. Kalau itu cuman ingatan gua nggak pernah ada konflik. Gitu kan? Gitu. Enggak, maksudnya lu ngelihat adik lu terus datang-datang berdarah-darah, datang-datang paling nanyain lah, wajar gitu kan, orang kakak kan, apa sih ribut-ribut gitu kan, terus gitu kan, gitu. Walaupun meten gitu. Ini emang gimana itu mah kayak semua anjing hoream bagus gitu. Udah sampai lagi kiri khas naya. Balelo teh. Ya. Lewat yang dadas gitu sih, aduh. Tapi maksudnya lu nggak neken gitu. Enggak. Jangan kayak gitu. Enggak sih, cuman ya wajar lah, masih wajar sebagai kakak lah. Sebagai kakak kita mengingatkan lah, masih gitu kan. Oke. Berarti dari
apa dari Malaysia lu cabut balik lagi 2 tahun tuh? 2 tahun gua balik lagi Ciamis. Gue sempat juga ketemu dengan anak-anak gitu kan. Cuman sudah ganti tongkrongan. Gitu. Tongkrongan udah nggak di ruko lagi. Tongkrongan pindah ke pusat kota, ke alun-alun. Gitu kan. Tapi anak-anaknya itu? Anak-anak sebagian yang itu gitu kan. Sebagian cuman nggak seramai dulu. Nggak seramai dulu gitu kan. Sempat juga setelah balik lagi gua ke Ciamis, sempat juga gua ikut manggung lagi, cuman dengan band yang lain gitu kan, dengan kalau nggak salah gua ingat sama Jawa gitu kan, sama satu lagi si Boy main di Banjar. Main di Banjar walaupun dalam kondisi lupa ingat. apa waktu itu proyeknya apa? Kenapa lu nggak balik, nggak langsung Raw The Pit aja dibangun lagi? Karena Raw The Pit sendiri termasuk adik gua gitu kan, Aris gitu kan, udah nggak eksis lagi gitu kan, gitu. Cuman waktu gue balik lagi ke tongkrongan itu kan karena gua merasa gua jenuh juga di rumah habis kerja gitu kan, habis kerja yang tadinya punya kesibukan pagi sore gitu kan, pulang balik ke Ciamis nggak ada kerjaan, ya akhirnya gue coba lagi balik tongkrongan gitu. Nggak lama itu. Di mana waktu nongkrong di kota, di pusat kota? Gue nggak lama, cabut lagi. Gue cabut lagi Kalimantan Selatan. Apa waktu itu yang lu lihat perbedaannya ketika lu di tongkrong di di ruko Boot Boy itu sama di tadi pusat kota tadi? Pusat kota tadi mungkin karena udah perkembangan zaman mungkin ya gitu kan, lingkungan sekitar udah berbeda, udah mulai muncul ada geng motor lah gitu. Karena itu kan di alun-alun kan nyamannya pusat kota gitu gitu kan. Gitu terus kawan-kawan lama juga. Kawan-kawan yang lama yang dulu nongkrong di ruko itu udah pada nggak banyak yang nggak nongkrong lagi gitu kan, gitu. Hanya beberapa orang yang suka balik nongkrong lagi gitu kan. Ya gitu. Rasa kenyamannya berkurang lah ya. Berkurang. Akhirnya lo cabut lagi tuh. Gue cabut lagi 1 tahun balik lagi Ciamis gitu kan. Kebetulan ada balik Ciamis, ada kesempatan kerja, ya gue ikut lagi. Nah itu yang gue yang gue pengen tanya tuh. Sebenarnya kan biasanya punks itu kan anti pemerintahan nih. Oke. Kenapa tiba-tiba lu masuk ke dalam lingkaran pemerintahan? Gitu kan? Jadi kan gini, pertama kan secara pemikiran akhirnya seiring dengan waktu pemikiran kita kan berubah. Karena kita selama gua itu kan keluar dari skena itu kan gua mengenal banyak orang lagi. Di luar skena gitu kan, dengan berbagai macam pola pikir, ide apapun gitu kan, berbeda lagi gitu kan. Akhirnya seiring waktu, ya itulah mungkin yang harus gue tempuh gitu kan. Gue ikut walaupun dengan dengan bendera yang lain itu pemerintahan, tetapi bahwa ideologi soal penindasan tetap dipegang teguh kan. Cuman kan gini kan, akhirnya gue berpikir ketika gue udah masuk, memang secara tidak langsung lingkup pemerintahan kita memang jelek lah. Akhirnya gue punya pemikiran sendiri, gue harus bisa merubah walaupun itu terasa kecil. Gue jadi masalah. Di mana sih lu teh? Di bagian apa? Gue kerja di bagian pertanian, di bagian penyuluhan. Itu. Gue berhubungan langsung dengan para petani. Gue menghubungkan, gitu kan, mencoba menghubungkan antara gimana sih keinginan para petani dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan. Walaupun dengan berbagai konflik selama gue bekerja sekarang ini, akhirnya gue coba merubah walaupun kecil, gitu kan, merubah kebiasaan-kebiasaan yang nggak sepatutnya, gitu kan, dirubah. Berarti tetap idealisme lu tetap dibawa ya ke sana ya. Artinya bahwa misalkan ya gue harus bantu, gue harus bela gitu. Akhirnya gitu. Gitu. Karena kan memang seharusnya pemerintahan begitu. Cuman ada kepentingan lain kan biasanya kayak gitu. Gak nyampe lah apa gitu. Ini gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Kita bongkar aja. Oke, biasanya apa sih yang prihatin dalam kondisi di para petani itu apa sih? Ya, yang lu tahu? Yang gue tahu
Katanya irigasi yang kurang apa gimana tuh? Memang sih kalau untuk wilayah kerja gue sekarang gitu kan, gitu kan, memang masalah irigasi, masalah pengairan untuk bisa mengairi lahan-lahan produksi. Para petani memang sekarang mulai tersendat, gitu kan, mulai keberadaan air untuk irigasi itu udah mulai kurang, udah mulai kurang. Tapi secara pasar gimana? Pasar untuk Ciamis nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Itu pupuk biasa aman. Kelangkaan pupuk lah, itulah gitu kan. Tinggi lah harganya, gitu kan. Kalau untuk keberadaan pupuk untuk stok Kabupaten Ciamis yang gue tahu gitu kan, itu nggak ada masalah gitu. Beda dengan mungkin kamu juga dapat informasi dari wilayah-wilayah lain. Isu-isu nasional. Teriak-teriak tuh kelangkaan pupuk lah, gitu terus kan, susah penjualan lah gitu. Untuk wilayah Ciamis lah. Alhamdulillah ya. Itu. Si lu teh berapa megang berapa desa? Gue pegang 2 desa. 2 desa. Untuk memberikan sebetulnya bukan memberikan pengetahuan, cuman mengingatkan kembali, karena yang namanya ilmu pertanian itu sebetulnya para petani pun udah tahu. Ya, setuju. Ya. Karena dia pun udah lebih tahu dari kita. Cuman kita mengingatkan kembali, kita tambah dengan teknologi yang baru, informasi yang baru. Gitu. Berarti ada sosialisasi, ada penyuluhan. Iyalah, gitu ya. Gitu. Bukan hanya soal apa namanya membagikan bibit. Kemarin kan gue lihat lu bagi bibit jagung ya ke petani-petani tuh ya. Saya itu apa sih yang biasanya terbatas dari para petani itu apa sih? Mungkin keterbatasan apa sih biasanya? Keterbatasan secara untuk dia bercocok tanam nggak ada sih, nggak ada ya, nggak ada gitu kan, nggak ada cuman kan gini, yang sekarang jadi pemikiran kita bersama mungkin ya, untuk para penerus lah, penerus para petani sekarang sudah kurang. Sekarang semua petani itu sepuh-sepuh, makanya gue kelihatan tua bang. Karena gua di lingkungan kerja gua, gitu kan. Iya emang tua lu. Pengen aja sebut muda. Lingkungan kerja gua gaul sama orang tua. Yang pemikirannya dia udah lebih paham masalah hidup lah, masalah apalah. Gitu kan, gitu. Malahan gue sering ketemu dengan orang-orang para petani itu lebih anarkis dari kita loh. Kalau kita mau bilangin pemikirannya itu. Cuman mungkin karena apa ya, karena lingkup dia terbatas, akhirnya nggak nyampe keluar. Gitu. Biasanya alasannya kenapa sih Yod, kalau misalkan anak petani itu gengsi itu kenapa sih untuk jadi petani? Atau memang ilmunya nggak diturunin? Kadang-kadang gini juga, miris juga, biarkan bapaknya petani tapi anaknya jangan jadi petani, harus sukses. Itu kan yang mendorong akhirnya anak-anak itu nggak jadi petani dong. Petani. Itulah diantaranya memang itu ada salah satu faktor kan, gitu. Terus padahal kan katanya petani itu mulia. Betul. Tentara aja kalau perutnya kosong nggak bisa nembak, bener loh, ya kan? Profesornya nggak bisa mikir kalau perutnya kosong. Dari mana? Dari petani kan? Emang kalau nggak ada petani kita bisa ngapain? Mati gitu. Itulah. Pekerja mulia kan mereka. Ya itu mirisnya, mereka pekerja mulia yang gua dengar ya isu nasional itu kadang-kadang. Ya tadi kelangkaan pupuk. Biasanya faktornya apa sih? Kelangkaan pupuk sebetulnya itu banyak kemungkinan, bukan hanya di satu sisi. Gitu kan. Itu banyak faktor, gue nggak bisa sebutin satu-satu. Gitu kan. Mulai dari kebijakan pemerintah setempat lah, atau pusat lah ya. Gitu kan, gitu, ataupun kebijakan distribusi atau apalah gitu. Tapi untuk di Ciamis ini ya aman lah ya. Ciamis aman. Biasanya apa kalau untuk para petani Ciamis yang mereka butuhkan? Bibit-bibitnya. Bibit-bibitan buat semacam benih gitu. Ya kadang mereka tetap butuhkan gitu kan. Cuman kan gue kan di pemerintahan gitu kan ya. Kadang kan dengan bahasa keterbatasan anggaran apalah gitu. Akhirnya tidak setiap tahun, setiap musim ada bantuan. Gitu. Jadi lu itu penyalur bantuan dari pemerintahan. Selain itu apa lagi tuh?
Ya gua kasih penyuluhan ke petani lah, gitu kan. Itu gimana cara budidaya yang baik, cara budidaya tanaman yang berbasis organik, gitu kan. Seperti itu. Emang ada yang nggak organik? Ada. Contohnya gimana? Gue nggak ngerti tuh organik sama nggak organik. Justru kan organik itu pupuknya kan? Apa gimana sih? Itu kan pupuknya itu kan dari bahan-bahan alami. Oke. Gitu kan. Gitu. Nggak kimia. Nggak kimia. Nggak pakai dari macam pupuk-pupuk buatan pabrik. Gitu kan. Gitu. Apa yang bisa ngebedain pupuk organik sama non organik? Hasilnya? Hasilnya satu dari hasil, kedua dari keberlanjutan lingkungan. Oh iya. Jadi tidak terkontaminasi lah ya. Gitu kan. Tapi kayaknya emang jauh kayaknya. Banyak orang yang bilang hasil padi sekarang dan dulu tuh beda ya? Memang beda. Karena kan tidak dipungkiri untuk budidaya untuk semua tanaman di kita gitu kan, untuk konsumsi gitu kan. Sekarang ini kan nggak lepas dari yang namanya bahan-bahan itu kimia ya. Gitu. Sekarang kan yang berbasic organik itu kan eksklusif, barang mahal. Oh iya. Sekarang kan gitu kan, yang namanya produk organik itu kan lain harga sekarang. Dan keberadaannya pun terbatas karena belum semua petani bisa melaksanakan. Karena efek dari industri apa? Bukan dari industri, dari kebijakan waktu dulu, waktu pemerintahan Soeharto ketika Indonesia mengejar swasembada beras. Itulah digenjot yang namanya produksi padi utamanya dengan pupuk kimia. Kimia 98 stagnan, menurun, sama penyakit mulai banyak, stagnan karena keberadaan residu kimia tersebut di lahan-lahan. Terus katanya juga panennya juga beda ya, pupuk organik dan non organik? Beda mulai dari rasa, bentuk, fisik pun beda. Oh beda. Dari mana bisa ngebedain tuh? Kalau yang rasanya menurut bahasa Sunda lebih pulen menurut lebih pulen, terus lebih tahan lama. Lebih tahan lama. Itu basi nggak? Teteh basi menurutnya. Mudah basi untuk buah-buahan, nggak mudah busuk. Oh gitu, baru tahu gua. Itu. Terus apa lagi ya? Yang membedakan pupuk organik dan non organik nih kalau pakai pupuk nih? Itulah yang paling signifikan itu kan menjaga itu kan alam, lingkungan, keseimbangan alam, ekosistem alam gitu kan, itu kan yang paling itu gitu kan. Sekarang kan yang dikhawatirkan kan untuk lahan-lahan pertanian Indonesia sekarang itu kan rusaknya tanah sawah, kebun, hilangnya habitatnya, habitat kayak ayo nama umur ikan jolong-jolong balama ayah itu kan. Justru itu kan akhirnya kan sekarang kita kan ketika kita ke sawah atau ke sawah lah gitu kan, kita udah jarang lagi yang namanya ketemu dengan untuk wilayah kita, untuk wilayah Ciamis gitu kan. Udah jarang lagi ketemu dengan namanya belut. Iya. Yang namanya. Ya itu salah satunya kimia tadi ya. Dari selain pemakaian kimia, pemakaian tersebut, terus keadaan struktur tanah pun berubah. Gitu kan. Sudah nggak sesubur lagi. Ya bahasanya kalau dulu tuh apa si kus-kus deh. Nanam naon jadi tanaman. Lempar tongkat jadi tanaman. Nggak berlaku sekarang. Kalau misalkan pupuk organiknya memang ada produksinya. Produksi ada, secara produksi massal ada. Cuman sekarang lebih diarahkan ke kemandirian. Per desa, per orang, per orang, kemandirian per orang supaya bisa membuat yang namanya pupuk organik. Seperti kawan gua itu kan macam Jawa itu. Dia kan sempat produksi juga gitu kan, gitu. Dari mana sih, dari kompos itu? Kompos. Dari ini kan ya apa? Dari limbah-limbah. Oh, pembusukan, hasil pembusukan buah-buahan ya. Buah-buahan dari daun-daun kering gitu kan. Kotoran kambing, kambing gitu kan bisa di. Oh, itu yang membuat si tanaman itu subur ya, karena itu udah alamiah ya, memang ya. Iya, alami. Nah, apa ketertarikan lu ketika di Pangkot tiba-tiba muncul di pertanian? Apa ya? Mungkin kondisi. Iya.
faktor kebutuhan hidup lah ya. Kebutuhan hidup, terus faktor ya itulah, itu kan kebutuhan hidup, kondisi keadaan, perubahan zaman, gua udah mungkin kalau dilihat dari apa gitu kan, dari siklus hidup gitu kan, siklus hidup gila. Proses pendewasaan. Proses pendewasaan gitu kan udah mulai muncul gitu kan. Aja seperti itu. Gitu. Ya tapi bagi gua sih ya sah-sah aja lo kalau misalkan mau di pemerintahan selama itu bermanfaat kan, yang terpenting dari kehidupan kita kan manfaat. Di Al-Qur'an kayak sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi orang lain kan gitu ya. Gitu kan. Terus kita berusaha tidak tidak mengikuti arus yang udah ada. Gitu, kan. Apa biasa benturannya nih? Ya, boleh nggak gua tanya? Benturan arus yang sudah ada tadi. Misalkan debat diskusinya gitu di kerjaan lo biasanya apa sih? Kalau secara debat diskusi itu gua gak ngalamin. Itu kan cuman wilayah gua kan 2 desa. Ya. Gitu kan. Ya. 2 desa secara itunya walaupun kecil mungkin gitu kan kapasitasnya, sampai yang 2 desa tersebut nggak ada lagi orang yang berani menggantikan gua di sana. Oh gitu. Karena petani jadi kritis. Oh, terus kedekatan emosional tadi ya. Kita lebih dekat lagi petani-petani. Lu juga pendekatannya ya. Iya berarti implementasi kayak lu di Punks ya. Jadi kita nggak punya jarak, diterapkan di kerjaan lu dan kerjaan gitu. Gak hilang kan? Gak hilang. Karakteristiknya gitu, gak hilang gitu. Malah kan gua gini, bukan gua sih ini itu kan. Ketika kerja gua jarang gua pakai seragam. Oh gitu. Pakai kaos, pakai jeans. Berangkat aja. Iya. Karena gua rasa ketika gua pakai seragam itulah yang menjadikan sekat. Betul. Setuju. Beda dengan kita walaupun kita mereka tahu kita bahwa kita adalah aparatur pemerintah, tapi ketika kita berpakaian bebas, kita lebih nyaman kok ngomong, kita lebih nyaman kok komunikasi sama dia, gitu kan, emosi kita lebih terjalin. Itu beda dengan misalkan ketika kita pakai seragam. Gitu. Ada sekat, ada batas ya, ada tidak langsung ada sekat. Gitu. Wah, ini yang harus dihormati. Ada hal itulah mindset itu. Apalagi kan petani-petani kita sekarang kan petani sepuh. Iya. Didikannya kan didikan dulu, gitu kan. Secara perlahan walaupun sedikit berubah. Betul. Karena ya itu doktrin dulu tuh bahwa ya aparatur negara itu kayak bumi dan langit ya sama petani itu, padahal ya pemerintah ya mengabdi untuk masyarakat kan. Ya bila perlu harus tidak pakaian ya lepas aja. Hanya untuk gitu. Pendekatan ngapain sih? Ngapain gitu kan, gitu. Selama kita rasa ini jangan jadi sekat kita. Iya. Emang nggak ditegur tuh kalau nggak pakai? Kalau gua kan kerja lapangan, gitu kan, gak ditegur sih, terkecuali kalau misalkan ada kerjaan yang memang harus ke dinas, baru lah gua pakai gitu kan. berarti lu tuh gimana sih? Pagi ke kantor. Terus ada agen pagi ke kantor. Paling di kantor gua paling jam 9 cabut keluar. Ketemulah petani mama. Jadi ya lu udah nggak aneh ya, karena besok lu di lapangan, di jalanan ketemu banyak orang ya udah biasa ya. Nggak ada skat, nggak ada gengsi. Dulu aja gue lebih dari itu gitu kan. Dulu aja sama gembel sama penjahat aja kita biasa-biasa aja, apalagi petani yang kita anggap mulia kan. Iya kan. Ya apa sih yang harus membedakan? Mungkin hanya tadi seragam tadi, ya kan? Lepas aja untuk pendekatan makan gitu ya. Oh berarti lu selalu begitu tuh? Gue selalu begitu. Gitu. Terkecuali ada ya acara kedinasan lah. Baru gua pakai. Biasanya langsung ke sawahnya? Ke sawah gitu kan, ketemu gitu kan. Kadang gua ke rumah gitu, main ke rumah gitu, ke rumah petani gitu, ngobrol-ngobrol secara emosional, secara pribadi gitu kan. Itu ada gapoktan nggak sih? Gabungan kelompok tani? Ada. Berarti ada lu ke ketuanya gitu? Kadang ketuanya, kadang ke anggotanya gitu. Gimana perencanaan gua dalam satu bulan itu? Biasanya gimana tuh? Perencanaannya apa tuh? Gua kan biasa gitu kan. Contoh yang sudah berhasil yang lo lakuin nih? Secara keberhasilan mungkin petani lebih yang binaan gua gitu kan.
itu lebih kritis. Itu lebih kritis gitu. Nggak bisa sembarang pemahaman hal-hal yang tanda kutip masuk. Gitu. Jadi bisa saring lagi ya, nggak sembarangan dia mentah-mentah gitu ya. Gitu kan. Sampai akhirnya kejadian bukan kasus sih, sampai sekarang nggak ada yang berani. Misalkan sempat gue ngomong istilahnya sama atasan gue, udahlah gue pindahin aja. Gue udah jenuh di sana, udah 2 desa tersebut. Tanya kawan yang lain, nggak sanggup gue. Lu aja terusin itu sampai kapanpun. Apa sih alasan gak sanggupnya apa sih? Karena mindset petani udah berubah di wilayah yang gua sekarang. Udah kritis gitu. Oke. Udah kritis itu petani enggak hanya sebatas iya Pak, enggak. Gitu ketika berbicara hal untuk kepentingan umum, ketika ada sesuatu yang tanda kutip menolak mereka, berani ngomong. Gitu. Berani ngomong gitu. Menurut lu baik bagi mereka apa enggak kalau gitu? Kalau menurut gue nggak apa-apa, oke, itu lebih bagus gitu kan. Artinya ada dialog. Ada dialog ketika petani udah mulai sadar, gitu kan. Iya. Salah satu keberhasilan lu, maksudnya bukan hanya tadi soal mindset ya, tetapi kayak misalkan, nih 1 bulan itu apa yang perencanaannya biasanya apa sih? Perencanaan gua kan biasanya kan itu kan ngasih penyuluhan, jadwal penyuluhan. Apa tuh penyuluhan yang kalau penyuluhan sih, kalau secara umumnya gitu kan, gue hanya sebatas menyampaikan, menginformasikan ataupun mengingatkan kembali macam untuk cara-cara budidaya gitu kan. Kalau untuk hal-hal yang kritisnya itu gua secara personal, secara pribadi. Iya. Itu enggak secara penyuluhan open bar banyak orang gitu kan, karena gua pikir enggak semua orang bakal menerima konsep kita gitu kan secara umum gitu kan. Konsep-konsep kita secara kritis ya akhirnya hanya disampaikan secara personal. Iya. Gitu kan. Ketika lu ngirim bibit ke mereka, misalkan gagal gimana tuh? Kebanyakan enggak tuh? Apa gimana? Enggak sih, enggak. Ya karena mereka udah basicnya udah paham ya soal itu ya. Udah paham sama budidaya, soal cara bercocok tanam dia udah paham. Ada yang gagal. Sukses tuh. Alhamdulillah. Sukses. Hasilnya pasar. Mereka petani sendirilah yang jual tuh. Gitu kan. Udah. Dia udah punya pasar sendiri berarti ya? Udah punya pasar sendiri. Gitu. Kalau enggak punya, ya kita coba fasilitasi, kita arahin gitu kan. Kita kan kenal kan tidak hanya sebatas dengan petani, ya, dengan pelaku usaha yang lain pun kita kenal. Nah, itu apa tuh? Gitu pelaku usaha apa biasanya? Ya macam penampung sayuran, penampung hasil jagung. Tengkulak gitu ya, apa ya? Bukan tengkulak sih gitu, cuman gue juga kan pilih-pilih juga mana yang harga yang kiranya tidak merugikan petani, ya gue baru. Nah kemarin teh gini, ada di Indramayu, kebetulan SPI, kawan-kawan gue kan Serikat Petani Indonesia, ya kemarin itu minta tolong ke gue untuk menginformasikan bahwa SPI Indramayu itu mampu mengolah padi organik sendiri dan langsung ke konsumen biasanya tanpa melewati tengkulak dan yang lain-lain. Pandangan lu gimana kalau gitu? Itu bagus, bagus. Itu kan salah satu harapan kita semua, Bang. Gitu. Itu kan gitu, kemandirian petani ya. Gitu. Tidak tergantung dengan hal-hal yang lain, gitu kan. Emang biasanya ada yang jual murah gitu? Apa gimana sih? Harus melewati proses itu gimana sih? Sebetulnya kan kendala kebanyakan gitu kan di kita itu kan ketika misalkan petani mau memasarkan produk-produk mereka gitu kan, itu kan keterlibatan tengkulak kita kan masih gede di kita, gitu kan. Gitu. Tapi si tengkulak itu biasanya pupuknya dikasih apa gimana tuh? Enggak lah, tengkulak dia hanya menampung hasil, gitu, nampung hasil. Cuman kan gini. Berarti gabahnya ya? Gabahnya gitu kan. Cuma kan banyak faktor. Kenapa banyak petani yang sampai melibatkan ke tengkulak? Ya. Banyak faktor, mulai dari hal permodalan lah, gitu kan. Setiap ekonomi petani kan beda-beda, gitu kan. Ada yang
istilahnya kalau dulu sempat kita kenal pinjam dulu apa gimana tuh? Pinjam dulu atau sistem ijon. Nah, gimana tuh sistem ijon? Sistem itu kan tanaman belum menjelang panen sama tengkulak udah dibayar. Udah dibayar duluan gitu kan. Oke, ya. Gitu kan. Terus juga ada sistem gini yang gua tahu ya. Kayak misalkan gua yang punya sawah digarap sama lu bagi dua gitu. Ada ya? Ada itu. Apa nama basis sistemnya tuh? Itu mungkin bagi hasil gitu. Dia orang lain yang punya lahan, kita yang garap gitu kan. Hasilnya kita bagi dua gitu. Yang prihatin apa sih, Dod? Yod, biasanya yang gue prihatin mungkin untuk petani sekarang itulah permasalahan karena kesepuhan mereka untuk menyerap informasi teknologi secara kekinian sulit itu. Emang haruslah petani kita kalau misalkan nggak melek teknologi, nggak melek informasi, tinggalan mah gitu. Harus. Nah, kalau misalkan lu setuju nggak sih kayak sekarang udah hilang kebo tuh buat garap tuh, tiba-tiba pakai apa? Traktor gimana tuh? Sebetulnya kalau dibilang apakah itu lebih mempercepat atau sebetulnya gimana? Itu secara ekonomis lebih cepat. Secara ekonomis gitu kan, pekerjaan lebih cepat, lebih biaya efisien lah ya. Efisien gitu. Hanya saja katanya kebo lebih mahal ya sewanya ya. Ya. Iya. Bukan dalam satu hari kan belum tentu dia bisa. Oh iya ya. Selesai 1 hektar. Kebo. Gitu kan. Nah, balik lagi ke lu, Yod. Masih nyaman nggak di Sinpang ini, Yod? Walaupun lu dengan harus masuk ke tadi ke pemerintahan dulu. Gue nyaman, masih nyaman. Gue masih nyaman gitu. Malahan gue berpikir bersyukur. Iya. Gue juga sangat bersyukur. Gue kenal dengan yang namanya hidup. Kayaknya gue juga selalu ngomong gini, kayaknya gue nih sama si Aris kalau nggak kenal Pang tiap hari bawa samurai mabok, gope. Untung loh, kemandirian dibangun, saling menghormati terjaga, semuanya di situ, kebersamaan segala macamnya. Malah gue sempat berpikir gini, gimana kalau seandainya gue gak kenal Pang? Iya loh. Gue seperti apa sih? Karena gue sering tanya gitu gitu. Tanya-tanya dalam diri. Kalau gue gak kenal Pang, gue iya. Gitu. Dampaknya besar ya bagi kehidupan kita ya. Secara mental apa kemandirian, bukan banyak banget. Itulah gitu. Ini enggak rindu nggak sih lu buat main musik lagi ya? Secara ininya kalau rindu sih bukan rindu mungkin ya, cuman kadang pingin gitu kan, kadang-kadang pingin lagi nih main gitu kan, walaupun sekarang kegiatan gua di musik itu kan udah lama vakum. Kemarin setelah 1 tahun ke belakang mulai main lagi, main musik lagi gitu kan, itu. Dan itulah kita nikmati gitu. Dan hebat loh, maksudnya gua tahu Yodi itu kan chaos gitu kan, maksudnya ya salah satu ya ini anggapan gua ya, lu salah satu orang yang punya pengaruh di Ciamis untuk Sinpangnya gitu. Lu udah berhenti dari alkohol, itu bagi gua keren. Jadi jangan berpikir bahwa Pang itu cuma mabok doang. Buktinya ada salah satu kawan gua, walaupun gua masih mabok nih, masih minum nih. Ada kawan gua, Yodi salah satunya, dia sampai total berhenti minum, terus ya layaknya orang yang bertanggung jawab. Gua ngeliat anjir enak juga ya, bangun-bangun pakai training anjing, pangrak ini loh, pangrak. Itu teman-teman lu di kantor tahu nggak lu siapa gitu? Siapa gua di belakang gua ya basicnya. Akhirnya tahu sih. Akhirnya tahu kawan. Akhirnya tahu. Anak Pang. Nyarek naon sih. Emang anak Pang memang bener tuh anak Pang. Risih enggak lu dapat label itu? Enggak. Gitu kan. Risih gitu. Risih. Biarin aja mereka ngomong gitu kan. Kadang mereka juga akhirnya kan setelah tahu basic kita gitu kan. Mungkin secara kepribadian, secara apa ya agak, walaupun kelihatannya agak membatasi diri atau cek aja lah
Oh iya pasti ada ya. Gitu pasti kan. ada ya. Wah ini mah ini panik. Wah, gua agak alergi nih gitu ya. Peduli amat. Ya itu udah terbiasa gitu ya. Kita kan. nerima itu. Gitu kan. Toh gua juga merasa ya mungkin dulunya kita beda alam lah. Beda alam gitu kan. Berarti artinya lu syukuri ya proses perjalanan lu ya. Gua syukuri. Bener. Sampai ke titik hari ini gua syukuri. Gua sempat kenal di jalan. Gua sempat kenal dengan yang namanya nakal gitu kan, sebut nakal gitu kan, mabuk apalah gitu kan. Kan ada peribahasa gini ya. Lu nggak akan kenal putih kalau lu nggak tahu putih kalau nggak kenal hitam. Ya kan? Lebih baik kita gila di masa muda daripada udah tua lu baru gila kemana aja kemarin gitu kan. Mana aja. Gua mau udah kemana kali lu baru nakal sekarang. Gitu kan. Lucu. Kalau sekarang baru nakal sekarang, aduh, gua mau insaf istilahnya, mau istirahat gitu, mau tenang gitu pikiran. Lu mau baru nakal. Kan banyak kayak gitu ya. Banyak juga ada yang baru tua baru nakal. Aduh. Gitu kan. Baru kenal dengan terus merasa paling iya lagi. So iya. Apa lo ya di fase dewasa sekarang ini, maksudnya lu udah punya tanggung jawab yang besar ya untuk keluarga, dan berarti lu istri pertama ya? Langgeng berapa tahun? Bukan istri pertama, kalau istri pertama berarti ada istri kedua. Ngaco lu. Berarti ya berarti nikah satu-satunya kan? Gue nikah satu-satunya. Itu ini. Kan ada proses di rumah tangga tuh ya, di proses sebelum 5 tahun katanya ada berantem kayak gitu. Gimana tuh lu mengatasinya? Karena lu juga kan keras tuh. Ya. Gua harus belajar, maksudnya gua berantakan mulu rumah tangga gua. Kan gini dia ya. Karena mungkin karena perjalanan gitu kan, perjalanan hidup gitu kan, gitu. Akhirnya kita ketika memasuki fase berkeluarga, gitu kan, akhirnya kita mau tidak mau dituntut untuk dewasa, dituntut untuk sebagai orang tua, bijaksana, dituntut kita untuk bisa menempatkan kita menjadi seorang sosok ayah bagi anak-anak, gitu kan, apalagi anak-anak gua laki semua, gitu kan, walaupun secara frontal gua keras nggak sih lu sama keluarga? Enggak, gua nggak keras, ke anak gua boleh lu lakukan apa aja, gitu kan. Yang penting lu bisa kreatif, yang penting jangan ngerugiin orang lain. Gue kasih kebebasan. Selama ya mungkin anak gua kan sekarang belum dewasa lah, cuman masih dibilang anak-anak, cuman secara perlahan gua kasih masukan, kasih itu. Anak-anak gua juga sempat nanya, ya apa sih itu pang? Ya. Oh, belajar juga tahu akhirnya. Tahu akhirnya anak-anak tahu, anak-anak tahu gitu kan. Ya tapi enggak. Kalau misalkan anak lu milih musik yang sama gimana? Nggak jadi masalah sih kalau gitu. Cuma sampai sekarang gitu kan, anak gua nggak ada yang suka musik, woy. Oh iya. Oh iya. Nggak ada yang suka musik. Benar. Lebih ke apa? Olahraga. Gua olahraga. Gue nyetel musik aja. Gandeng. Kalau anak gua sama ya, suka musik, tiba-tiba kan, "Pah, ini apa sih? Jamrud Surti Tejo." Jangan itu ginian. Brengsek Jamrud nih. Anak gua juga tahu kayak gitu. Anak gua suka musik banget, anak gua. Bahkan adannya juga bagus lah. Nurunnya ke anak gua, ya emang anak gua satu ya. Berarti di fase ini ya adaptasi lagi lo ya di keluarga ini ya. Adaptasi artinya ya lu dituntut harus dewasa, harus jadi bijaksana, walaupun pertentangan antara keluarga pasti ada ya. Pasti ada. Beda pemahaman karena dua kepala disatuin ya. Kita harus bijak-bijak lah. Gitu. Berapa tahun sih Awil? Gue udah mungkin. Nikah tuh tahun berapa? Gue nikah dulu 2010. 2010, berarti 24 tahun ya. 24 tahun ya? 24 tahun. Gitu. Oke. Ketawa istrinya. Oke. Istri gua dulu itu nggak kenal gua. Siapa? Istri gua. Kan beda alam. Oh gitu. Oh bukan anak-anak juga bukan? Bukan. Gitu. Istri gua kenal kehidupan gua itu setelah nikah. Anak pang gua hanjaka aing sieun cenah baheula mah cenah budak pang teh cenah make terminal hayang cenah mau bijeung budak pang. Oh gitu. Ayo jadi salah lagi.
Tapi akhirnya kan setelah berubah mindset kan. Oh, ternyata pang nggak gitu kan. Sebagai walaupun anggapannya atau stigma buruk di masyarakat bahwa pang itu kriminal, penjahat dan segala macam. Suami gue pang tapi slow-slow aja. Atau gue ngerasa lucu gini ya. Gimana? Gue kan suka cerita gitu kan sama istri gue gitu kan. Cerita tahun sekian gue di mana kan. Terus gue cerita. Berarti kalau misalkan itu waktu gue SMA kata istri gue kan. Gue sering ke terminal ini mungkin jalan-jalan gue takut dulu itu gue sebel. Tapi kalau bini lu sekarang berteman sama teman-teman bang, nggak apa-apa. Barangkali kan ada, udah nikah sama saya, udah jangan lagi kumpul sama teman-teman gitu. Enggak ngebatasi ya untuk pertemanan ya. Asal kita masih bisa gitu kan. Membawa diri ya, bahwa sekarang fasenya udah berbeda lah ya. Gitu kan bisa mengatur waktu gitu kan. Bermusik juga masih diizinin? Masih diizinin. Nggak ada larangan? Nggak ada. Hanya saja ya salah satunya mungkin lu punya punya sendiri untuk bagaimana kepercayaan bini lu tuh dipegang. Salah satunya mungkin gitu. Ya tadi jauh dari alkohol mungkin salah satunya itu ya. Salah satunya itu. Nongkrong lama-lama enggak sekarang ya. Oke ya, terima kasih. Inspirasi banget. Ada yang lu mas sampaikan nggak? Barangkali ada yang lupa. Apa? Ya kalau yang mau disampaikan banyak sih dia. Itu kan kok apalagi kalau kita mengingat. Iya. Itu kan mengingat masa-masa dulu itu yang lagi seru-serunya itu banyak lah. Gitu kan gitu. Pesan lu apa ya buat teman-teman regenerasi sekarang ya? Pesan gua mungkin buat regenerasi sekarang. Kalau lu hidup di pang, teruslah lu hidup di pang. Teruslah berkreativitas. Terus berkarya ya. Terus berkarya, gitu kan. Jangan sampai pang membuat lu malah jadi terpuruk malah merugikan kan. Harusnya gitu. Menjadi pelajaran penting ya, bukan malah. Ya buktinya, lu sebagai seorang pang tetap punya tanggung jawab keluarga, tetap punya tanggung jawab sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin keluarga ya. Oke, ya. Terima kasih, gua udah diterima di sini, dikasih ruangan yang nyaman buat walaupun aing borangan sih. Pangsian kebun. Mohon ya, sehat selalu. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.